Ojo lali subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada para mahasantri yang berbahagia, marilah kita lanjutkan pelajaran Mabadiul Fiqhiyah juz 4. Yang kemarin kita sudah membahas tentang sholat, tentang syarat-syarat wajib sholat, tentang anak kecil yang sholat itu hukumnya bagaimana dan sebagainya. Sekarang kita lanjutkan tentang syarat sahnya sholat. Sebelum kita lanjutkan, kita hadiah Fatihah dulu ditujukan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para mu'alif, kepada para guru-guru kita, dengan harapan semoga apa yang kita pelajari mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah di dunia wal akhirah. Ala hadiniya sholihah. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutus shihhatis sholati utawi piro-piro syarat sae salat. Syurutus shihhatis sholati utawi piro-piro syarat sae salat. Iku al-awwalu utawi kang awal. Iku al-awwalu utawi kang awal iku taharatul badani, sucine awak. Iku taharatul badani, sucine awak, minal hadatsaini saking hadas loro. Minal hadatsaini saking hadas loro. Syarat sahnya sholat yaitu syarat-syarat di mana orang yang mau sholat hendaknya melakukan syarat-syarat ini. Kalau tidak melakukan, otomatis orang itu tidak sah sholatnya ketika sholat. Jadi syarat ini menentukan tentang sah dan tidaknya orang itu melakukan sholat. Apa saja? Yang pertama yaitu suci badannya dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Kita sudah membahas tentang hadas itu kemarin, itu harus suci. Jadi orang yang punya orang sudah ngentut, mungkin dia belum mandi besar, maka ya tidak sah ketika orang itu melakukan sholat. Terus kemudian wa taharatul badani lan sucine awak. Wa taharatul badani lan sucine awak. Wasaubi lan pakaian, wasaubilan pakaian, wal makani lan panggonan, wal makani lan panggonan, minal khobasi saking najis. Syarat berikutnya, syarat yang hubungannya dengan kesucian, yaitu badannya, pakaiannya, dan tempat untuk melakukan sholat itu harus suci dari najis. Harus dari najis. Nah, ketika mau sholat maka harus dicek, pakaian saya itu suci apa enggak, apa bekas terkena najis apa enggak, dan sebagainya. Kemudian tempatnya itu suci apa enggak, dan sebagainya, dicek dulu dari najis. Kalau enggak suci berarti tidak sah kita sholat di tempat tersebut. Ataupun pakainya kita enggak suci, maka tidak sah sholatnya. Itu juga badan kita terkena najis, ada percikan air kencing misalkan semacam itu, maka ya ora sah sholatnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena dawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah pernah bersabda, la yaqbalullahu sholatan bighairi tahurin. La yaqbalu orang rimo, layak balu orang nerimo sapa Allah Gusti Allah, layak baru orang nerimo sapa Allah Gusti Allah,
Sholatan ing sholat, sholatan ing sholat bighairi tahurin, bighairi tahurin kelawan tanpa suci. Dari Rasulullah, Allah tidak akan menerima sholatnya seseorang tanpa adanya suci, tanpa adanya kesucian, baik suci dari hadas maupun dari najis. Cek dulu, jadi kita sebelum sholat ngecek wah suci apa enggak dan sebagainya. Terus kemudian mungkin ini apa ya, mungkin istilahnya peringatan lah, peringatan atau mungkin bisa dikatakan kewaspadaan kita lah. Mungkin ketika kita itu sholat di luar daerah atau dimanapun, tidak di kota kita, misalkan di daerah mana lah semacam itu. Ketika kita itu membawa sesuatu yang berharga, mungkin bawa uang, bawa laptop, bawa HP yang ada di tas kita, mendingan tas itu kita dekatkan ketika kita sholat. Jangan sampai kita bawa tas kita letakkan di belakang kita ketika sholat, jangan sampai. Yuk kita untuk waspada, jangan nanti ada orang yang mengambil, karena belum tentulah kalau di masjid itu aman dari maling dan sebagainya, karena maling dan pencuri itu kan kesempatan enak. Berarti ya mendingan kita sholat kita letakkan di depan atau di samping kita lah. Kita bawa barang-barang yang berharga, misalkan bawa laptop, kan kuliah ya, misalkan kuliah kita bawa laptop, mendingan laptop dan tas kita itu kita letakkan di depan kita sholat. Itu juga sebagai penanda batas kita sujud dan sebagainya. Soalnya ada ini cerita, saya punya saudara dia itu bekerja di apa ya, di dealer motor lah. Dia itu membawa uang dealer itu sekitar 10 juta lebih, diletakkan di tas kecil itu, tas jinjing. Suatu ketika dia itu sholat duhur di suatu masjid ya, masjid kota lah, masjid sekitar Tulungagung. Tasnya itu diletakkan di belakang, padahal tidak jauh dari dia sholat, mungkin jarak 2 meter lah di belakang itu. Ketika saudara saya itu salam dan melihat ke arah tasnya, ternyata tasnya sudah tidak ada, tasnya hilang, mungkin diambil orang. Di situ itu ada uangnya 10 juta. Jadi saudara saya itu yuk koleng lah, 10 juta dia harus mengganti uang perusahaan, uang dealer 10 juta, sampai beberapa hari itu dia istilahnya tidak keluar rumah. Pantesan kalau uang 10 juta lah, 10 juta ya berat nanti. Makanya kalau sholat ya mendingan diletakkan di depan atau di samping. Nah, pencuri itu tidak hanya mengambil tasnya, tapi pencuri itu sepatu saudara saya itu juga diambil. Sepatu yang digunakan untuk itu loh, sepatu diambil juga. Nah, yang tidak diambil itu cuma motornya kan Jupiter yang lama, tidak diambil. Jadi dia itu pulang cuma bawa motor, padahal di situ itu ada dompet yang isinya surat-surat STNK, SIM dan sebagainya, KTP dan sebagainya. Diambil, tidak balik, tidak ketemu. Terus kemudian di rumah itu sama istrinya itu kan di istilahnya apa ya, disuruh tenang, diuntung nih lah. Sama istrinya itu dibilangin begini, Mas, sampean masih untung piye, untung motore ndak diambil pisan. Apa jawaban saudara saya itu yang laki-laki? Mungkin ya saking kalute, saking ndak kontrol ya pikiran, saking jibeke, dia jawabannya begini, mendingan saya yang hilang motore daripada tasku, mendingan hilang motore daripada
tase. Karepe yo ngedem-ngedem lah istrinya. Tapi ya begitu jawaban apa itu saudara saya itu. Ya benar saya kalau dipikir ya benar juga. Kalau motor itu kan harganya mungkin sekitar 3 juta 4 juta. Lah tasnya berapa? 10 juta dan KTP dan sebagainya kan lebih dari 10 juta. Aku daripada hilang tasnya mendingan hilang motorku. Ya mungkin ini sebagai waspadaan kita lah. Saran saya ketika nanti sholat dimanapun kita berada, ya berhati-hatilah kita bawa barang-barang yang berharga, kita letakkan di depan dan sebagainya. Kita lanjutkan syarat sahnya sholat yang kedua. Asani utawi kang kaping pindho, asani utawi kang kaping pindho iku satrul aurati nutupi aurat. Iku satrul aurati nutupi aurat. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang kedua adalah menutup aurat. Batasan aurat untuk laki-laki yaitu antara pusar dan dengkul, lutut. Jadi lutut sampai pusar di atasnya pusar itu harus ketutup. Itu apa itu batas auratnya laki-laki. Kalau perempuan ya semua anggota tubuh kecuali wajah sama telapak tangan. Ini semuanya harus ketutup ketika sholat karena auratnya semacam itu. Misalkan sampean di masjid ya, misalkan di masjid budal tidak pakai baju sah pun tidak sholatnya. Misalkan cuma sarungnya bubetani itu di atas pusar. Misalnya sampean pergi ke masjid sah pun tidak, ya sah aja sholatnya. Tapi ya mungkin tidak etis, tidak baik lah. Masa sholat tidak pakai baju, ya mending pakai baju. Tapi kalau untuk syarat sahnya sholat ya menutup aurat. Jajal coba sampean misalkan loh ke masjid cuman pakai celana yang menutup aurat, mungkin yang sampean dikira wah kapan kayak mulai gendengi, mungkin semacam itu mungkin. Tapi kalau sahnya yus tetap sah, yang penting menutupi aurat. Rasulullah pernah bersabda, idza shallaita ing dalem nalikane salat sira. Idza shallaita ing dalem nalikane salat sira fi saubin ing dalem dodot, ing dalem pakaian wahidin kang siji fa ing kana mongko lamun ana apa saub wahid fa ing kana mongko lamun ana apa saub wahid iku wasian ombo fal tahif mongko ngembulno sira. Ketika kamu sholat dan kamu mempunyai pakaian satu, yang mana pakaian itu kok luas lebar, maka ya sebaiknya diletakkan dikemul nih lah, ditutupi untuk menutupi semua anggota tubuh. Bi kelawan saub. Fal takhib mongko ngomolo sira bi kelawan saub. Fa ing kana lan lamun ana apa saub. Wa ing kana lamun ana apa saub. Wa ing kana lan lamun ana apa saub iku doyikon rupak. Fattazir mongko gawe tapian sira. Bi kelawan saub. Fatazir mongko gawe tapian sira bi kelawan saub. Kalau seseorang itu mempunyai cuman pakaian satu dan pakaiannya itu kok kecil dan sebagainya, mungkin ya kurang lebar lah, mungkin ya yang dia miliki cuman sarung lah semacam itu, maka sebaiknya dibuat untuk tapian, yaitu untuk menutupi bagian pusar sama lutut. Kalau pakainya cuman tidak lebar lah. Kalau perempuan bagaimana? Ya gitu. Misalkan ada seorang perempuan, dia mempunyai pakaian satu dan pakaian itu cuman sarung tok. Enaknya sarung tok. Di lain tidak ada untuk menutupi, tidak ada lain. Itu ya yang dipentingkan untuk ditutup adalah bagian
pusar sama lututnya, bagian tengah ke bawah lah, itu harus tutup. Dan sebaiknya orang yang semacam itu, yang dia mempunyai pakaian satu yang ditutupi cuma bagian bawahnya, sebaiknya sholatnya itu sholat di tempat yang sepi, misalkan di kamar. Jangan sampai ada orang yang melihat sampean misalkan sholat semacam itu di masjid dan sebagainya, yo ndak api. Mendingan di rumah, di tempat yang sepi. Apalagi perempuan, dia cuman pakaian yang bawah saja, yang atas tidak tertutup. Sebaiknya sholatnya di kamar tanpa ada orang yang melihat, itu boleh. Misalkan tidak punya pakaian sama sekali, nah arep nutup ndek enek belas tidak ada, ya boleh sholat dengan, maksudnya dengan telanjang dan sebagainya, tapi ya harus di tempat yang sepi, nggak ada orang, terus kemudian gelap, karena dalam keadaan terpaksa. Dulu itu pernah ada di daerah mana ya, daerah Trenggalek, daerah Tuban, itu ada aliran yang mewajibkan anggotanya, jamiahnya itu sholat dengan tanpa adanya busana, itu telanjang. Jajal sampean misalkan sholat dengan tanpa busana, jamaah bisa, bisa sido jamaah paling banget nih, wah mek guru, wah kayak ngene modelnya, ngono tak paling macam itu. Nah, macam itu. Dan ketika misalkan sampean mau sholat, ya dicek dulu mungkin kalau pakai sarung, ya misalkan kalau pakai sarungnya dicek apakah sarungnya itu ada lubangnya atau masih baru dan sebagainya, harus dicek. Jangan-jangan nanti ketika sampean sholat sarungnya jarang dipakai, sarungnya merepel, sobek, ya janganlah, nanti terbuka auratnya. Dulu itu pernah ada juga di daerah saya itu, jadi dia itu kan jarang sholat, maksudnya jarang sholat lah. Suatu ketika dia itu sholat maghrib dan dia itu memakai sarung, mungkin sarungnya itu sarung plat kuning, mungkin sarungnya itu ya dibuat untuk tidur, dibuat mandi, dibuat sholat dan sebagainya. Sarungnya itu mungkin saking lamanya merepel. Suatu ketika waktu mau sujud, setelah i'tidal mau sujud, lah mungkin sarungnya itu sarung merepel, istilahnya apa ya, agak lama lah. Ketika dia itu mau sujud, sobek yang bagian belakang itu, pas pantatnya itu sobek oprek. Lah dilalah kersane ngalah, pada waktu sobek itu mau sobek, lampunya mati, listriknya mati. Jadi yang belakang itu anak-anak kecil itu hama tertawa, oh suwe. Akhirnya ketika yang lain sujud, dia itu berdiri untuk ganti posisi yang sobek itu, diletakkan di depan, semacam itu. Jadi yo dicek dulu lah, ini sarungnya kuat apa enggak ketika dibuat sujud. Jangan nanti ketika dibuat sujud itu sobek bagian belakangnya, cek dulu. Wa qauli sallallahu alaihi wasallam, lan dawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga bersabda, la yaqbalullahu sholata haidin bi khimarin illa bi khimarin. La yaqbalu orang rimo, la yaqbalu orang rimo sapa Allahu Gusti Allah, la yaqbalu orang rimo sapa Allahu Gusti Allah sholata haidin ing sholate wong mukallaf. Sholata haidin ing sholate wong mukallaf. Sholata haidin ing sholate wong mukallaf. Jadi artinya ini bukan orang yang haid, walaupun kata-katanya itu haidin. Jadi kata haidin itu dipinjam untuk mengartikan orang yang sudah mukallaf, karena orang yang haid itu kan sudah dikatakan orang yang sudah balik, orang yang mukallaf. Maka kata-kata haidin dipinjam untuk maknai arti mukallaf. Sholata haidin ing sholate wong mukallaf illa bi khimarin,
angin kelawan nutupi aurat, illa bikhimarin angin kelawan nutupi aurat. Allah tidak akan menerima sholatnya orang yang mukallaf, orang yang sudah dewasa, kecuali dengan tanpa adanya nutup aurat, dengan adanya aurat. Jadi lek ra nutup aurat berarti sholatnya yura ditompo oleh Gusti Allah. Rasa otomatis dia tidak melakukan sholat. Terus kemudian syarat sah yang ketiga, asalisu utawi kang kaping telu. Asalisu utawi kang kaping telu iku ma'rifatu dukhulil waqti ngaweruhi manjinge waktu salat. Iku ma'rifatu dukhulil waqti ngaweruhi manjinge waktu salat. Syarat sah yang ketiga adalah mengetahui waktu salat, waktu masuknya salat. Misalkan kalau sholat zuhur itu waktunya jam berapa, ketika kita melihat matahari kok mataharinya sudah agak condong ke barat, maka sudah waktunya sholat zuhur. Maka hal itu harus diketahui sholat waktunya, jangan sampai kita masih jam 10 kita sholat zuhur, ya tidak sah sholatnya. Yes, tidak sah sholatnya. Kalau sekarang ya sudah zaman maju, sudah mungkin mungkin kesulitan lah kalau kita mencari waktu sholat. Sholat zuhur waktu ini kapan, dimanapun kita berada, kita sudah memegang HP. Misalkan kita pergi ke daerah Jakarta misalnya, waktu sholat zuhur diketik, waktu sholat zuhur kita Jakarta, waktunya jam segini, kita tahu. Itu kalau kita bawa HP dan gadget dan sebagainya. Tapi kalau kita di tengah hutan dan sebagainya, bagaimana caranya kita mengetahui waktu sholat? Ya kita dengan adanya matahari itu sebagai petunjuk waktu masuknya sholat. Kalau waktunya sholat ngasar bagaimana? Kita ambil ambil tongkat kita letakkan ke atas, kalau kalau bayangan dari tongkat itu sama misalkan sama tongkatnya yang asli, itu masih sholat zuhur. Tapi kalau sudah lebih, bayangannya kok lebih, misalkan tongkatnya panjangnya 10 cm, terus kemudian bayangannya kita ukur kok lebih dari 10 cm, maka sudah waktunya sholat asar. Itu cara-cara istihad kita mengetahui waktunya sholat. Fa'in jahilahu mongko lamun bodho sapa musolli, fa'in jahilahu mongko lamun bodho sapa musolli ing wektu, fa'in jahilahu mongko lamun bodho to ndak ngerti sapa wong salat musolli ing waktu salat, fa'in jahilahu mongko lamun bodho sapa musolli ing waktu, yo wajaba mongko wajib apa al istihad ngaweruhi waktu, apa al istihad ngaweruhi waktu, wa tahrilan tegese nemen-nemeni, apabila seseorang itu kok tidak tahu waktunya sholat zuhur itu sudah masuk apa belum, maka kita harus ijtihad. Wajib seorang itu untuk ijtihad, untuk berusaha mengetahui waktunya bagaimanapun caranya. Ya baik dulu HP, baik kita lihat matahari, baik kita itu tanya kepada koncone, baik kita tanya kepada pacare, misalkan pas WA, misalnya yang ini sudah waktunya sholat atau belum? Oh sudah. Itu cara-cara kita mengetahui waktu sholat dengan cara ijtihad, dengan cara kita berusaha untuk mencari waktu masuknya sholat. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, qara dawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, qara dawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu padha salata sira. Sallu padha salata sira as-sholata ing salat, as-sholata ing salat li waktiha ing dalem waktune salat.
liwaktiha ing dalam waktune salat, liwaktiha ing dalam waktune salat. Salatlah kamu dengan sesuai waktunya. Waktunya zuhur ya salat zuhur, salat ngasar ya waktunya salat ngasar dan sebagainya. Jadi harus ketahui. Itu syarat sah. Lain tidak pas waktune, kita juga tidak istihad, yo kita tidak sah salat. Ar-rabi'u ta kang kaping 4. Ar-rabi'u ta kang kaping 4 iku istiqbalul kiblati madhep kiblat. Iku istiqbalul kiblati madhep kiblat. Syarat sahnya salat yang keempat adalah menghadap kiblat. Kiblatnya kemana? Menghadap ke Baitullah atau Masjidil Haram di Mekah sana. Kalau posisi Indonesia berada di timurnya Makkah, maka ya menghadapnya ke barat. Kalau posisinya berada di utaranya Ka'bah, ya menghadapnya ke selatan. Dan terus, kecuali kalau dalam keadaan darurat, dalam keadaan perang, dalam sholat khauf, maka ya boleh tidak menghadap kiblat. Misalkan dalam suasana perang, kita sudah mengerjakan sholat, kalau kita menghadap kiblat kita akan terbunuh semacam itu. Ya boleh menghadap ke semua arah. Dalam keadaan suratul khauf, sholat dalam keadaan ketakutan, itu boleh. Ataupun sholat sunnah kita di kendaraan naik kuda, kita boleh tidak menghadap kiblat. Tapi kalau sholat wajib harus menghadap kiblat dengan cara bagaimanapun. Jangan ijtihad kita, misalkan kita tidak tahu arah kiblat, ya kita ya pakai kompas. Kalau kita bawa HP kita kan mudah, kita download Play Store arah kiblat, kita letakkan HP, otomatis kita akan tahu arah kiblatnya ke sana. Itu kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu ya mungkin dengan dengan matahari, matahari ini kok tenggelamnya kok ke arah sana, berarti baratnya sana, kita hadapnya ke sana. Mungkin istihad kita lah, itu harus menghadap kiblat. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena dawuh Allah taala. Liqauli ta'ala, karena dawuh Allah taala. Liqauli ta'ala, karena dawuh Allah taala. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Fawalli mongko ngengokno sira. Fawalli mongko ngengokno sira. Wajhaka ing wajah sira. Wajhaka ing wajah sira syatral masjidil harami ing arah-arahe Masjidil Haram. Masjidil Harami ing arah-arahe Masjidil Haram. Surat ini adalah surat Al-Baqarah. Sedangkan asbabun nuzul tentang surat ini, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, asbabun nuzulnya ketika itu Rasulullah dalam posisi sholat menghadap Baitul Maqdis. Awalnya sholat itu kan ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Begitu juga Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, Rasulullah disuruh untuk sholat dengan menghadap Baitul Maqdis. Selama mungkin kurang lebih 17 bulan, ada yang mengatakan 18 bulan. Rasulullah itu kurang puas lah. Mungkin bagaimanapun juga Makkah itu kan tempat lahirnya beliau. Dia selalu teringat akan Mekah. Pengen bangga ngangen Mekah dan sebagainya. Karena tempat lahirnya beliau. Akhirnya turunlah ayat ini. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ketika itu Rasulullah sedang melakukan sholat zuhur, ada yang mengatakan sholat asar di Masjid Bani Salamah. Ketika Rasulullah itu sudah 2 rakaat sholat zuhur, ada yang mengatakan sholat asar, beliau itu menghadap ke Baitul Maqdis. Di tengah-tengah beliau sholat, turunlah ayat ini. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka berpalinglah wajahmu ke arah-arah Masjidil Haram.
Kemudian mengenai sholat, Rasulullah berputar 180 derajat menghadap ke Baitullah. Jadi 2 rakaat setelahnya dia menghadap ke Masjidil Haram atau ke Baitullah. Maka tempat Rasulullah sholat itu Masjid Bani Salamah itu sekarang dinamakan dengan Masjid Qiblataini, masjid dengan 2 arah kiblat. Karena pada zaman itu Rasulullah sholat di masjid itu dengan menghadap kedua arah kiblat, yaitu Baitul Maqdis dan ke arah Masjidil Haram. Jadi tidak lama Rasulullah itu sholat menghadap Baitul Maqdis, sekitar 17 bulan atau 18 bulan, atau tepatnya tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijrah Nabi. Yuk sahabat-sahabat itu yang melak-melok, mungkin ada yang bingung, loh Rasulullah kok hadapnya kok malah berpindah, mamanya kok ke sini, kok malah ke sini. Akhirnya dijelaskan ketika sholat beliau mendapatkan wahyu dari Allah untuk menghadap ke arah Baitullah atau Masjidil Haram. Itu asbabun nuzul ayat ini. Jadi semuanya harus menghadap ke kiblat, menghadap ke Baitullah. Kenapa kok kita diharuskan sholat dengan menghadap kiblat? Mungkin ada hikmah manusia umat Islam sholat menghadap kiblat, menghadap ke Baitullah, ke menghadap Ka'bah. Karena apa ya? Karena Ka'bah itu kan makhluknya Allah yang dimuliakan. Otomatis kalau manusia itu memuliakan Ka'bah, otomatis dia juga memuliakan Allah, memuliakan zat yang membuat Ka'bah. Terus mungkin hikmah yang kedua, Ka'bah itu tempat pemersatu umat Islam. Semuanya kan satu bersatu, semuanya menghadap kiblat semuanya. Nggak ada yang menghadap ngitan, ngulon dan sebagainya. Pokoknya posisi sebagai center orang sholat menghadap ke Baitullah atau Masjidil Haram, ke Ka'bah itu. Itu hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, kenapa kok kita disuruh menghadap ke Baitullah? Itu sebagai pengingat bahwa rukun Islam yang kelima yaitu haji, dan haji itu kan tempatnya di Baitullah, Masjidil Haram. Itu sebagai tanda, wah kita akan ingat, wah dewe kaji nang Mekah dan sebagainya. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, wa qaulilan dawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah juga bersabda, fa idza qumta ila sholati fa asbighil wudu'a summa istaqbilil qiblata fakabbir. Fa idza qumta, mongko ing dalem nalikane ngadeg sira. Fa idza qumta, mongko ing dalem nalikane ngadeg sira. Fa idza qumta, mongko ing dalem nalikane ngadeg sira. Ila sholati, marang salat. Ila sholati, marang salat. Maka ketika kamu mau mendirikan sholat, fa asbighil wudu'a, fa asbigh mongko nyampurnakno sira, fa asbigh mongko nyampurnakno sira al wudu'a ing wudu. Maka sempurnakanlah wudumu, maka lek batal ya wudu sebagainya. Sumastaqbil, mongko nuli madhepa sira, takbil mongko nuli madhepa sira, sumastakbil mongko nuli madhepa sira al qiblata ing kiblat. Kemudian hadaplah ke arah kiblat. Fakabbir, mongko nuli takbiratul ihram sira. Fakabbir, mongko nuli takbiratul ihram sapa sira. Kemudian kamu takbir, membaca Allahu Akbar, salat. Yes. Arkanus sholati wallahu a'lam bishawab. Demikianlah apa yang kita pelajari pada kesempatan kita kali ini tentang syarat sahnya sholat. Jadi perlu diingat bahwa syarat sahnya sholat itu ada 4. Saya ulangi, cuci badan, menutup aurat, mengetahui waktunya sholat. Yang keempat adalah menghadap kiblat. Yang kita mempelajari tentang syaratnya sholat, semoga kita
selalu menjaga sholat kita dan sholat kita menjadi lebih sempurna. Amin amin ya Allah amin. Mungkin ada kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.